Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, marilah kita lanjutkan pembahasan untuk mata kuliah Elektronika Komunikasi. Eh, kita sampai pada pembahasan dasar elektronika komunikasi, part yang pertama ya, masih dalam part yang pertama. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan part pertama untuk topik atau subbahasan gain, attenuation, dan decibel. Sekarang kita akan membahas mengenai komponen reaktansi atau induktor atau L dan C kapasitor ya. Sebelum nanti kita akan membahas mengenai rangkaian resonansi paralel maupun seri. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan atau simak penjelasan saya berikut ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan topik 2, dasar-dasar elektronika komunikasi, part yang pertama ya. Kemarin kita sudah membahas yang part pertama dengan subbahasan gain, attenuation, dan decibel ya. Untuk pembahasan yang kedua ini, subbahasan yang kedua kita akan membahas khusus komponen reaktansi ya, sebelum kita membahas rangkaian resonansi seri dan paralel. Oke, kemarin kita sudah sampai halaman sebentar. Sekarang ini kita ya. Ini bagian dari pembahasan rangkaian resonansi atau penalas sebenarnya, tapi lebih fokusnya di komponen-komponen reaktansi, yaitu L dan C. Ini yang akan kita bahas dulu sebelum kita membahas rangkaian resonansi seri dan paralel. Seperti yang Anda lihat di sini ya, untuk komponen-komponen reaktansi, ini ada induktor dan kapasitor. Nah, ini adalah komponen-komponen reaktansi, di mana sebagian besar ya, hampir semuanya peralatan komunikasi ini berisi rangkaian penala yang bisa di-setel ya. Dan ini terdiri dari induktor dan kapasitor. Jadi hampir semua perangkat telekomunikasi itu memiliki komponen reaktansi, yaitu baik induktor maupun kapasitor. Jadi, rangkaian penala sendiri atau resonansi itu bisa didefinisikan sebagai sebuah rangkaian yang terdiri dari induktor dan kapasitor yang dapat disetel untuk beresonansi pada frekuensi tertentu. Ini adalah definisi sebuah rangkaian penala atau rangkaian resonansi. Jadi kita bisa mengatur frekuensi resonansi dari rangkaian tersebut ya, dari variabel reaktansi induktor dan kapasitor. Semua rangkaian penala dan banyak rangkaian filter ini dibentuk dari elemen atau komponen induktif dan kapasitif yang tadi saya jelaskan ya. Sedangkan reaktansi itu sendiri apa sebenarnya? Reaktansi sendiri itu adalah suatu proses aliran arus bolak-balik yang berlawanan yang terjadi di induktor maupun kapasitor. Dan reaktansi ini diekspresikan dalam satuan ohm. Jadi induktor dan kapasitor ya memiliki nilai reaktansi kapasitif maupun induktif dalam satuan ohm. Sifatnya seperti tahanan ya, seperti resistor ya, resistansi. Jadi satuannya sama ohm, menggunakan satuan ohm. Untuk reaktansi kapasitor ya, kapasitif dulu, reaktansi kapasitif. Kita bahas kapasitor dulu. Kapasitor ini bendanya, komponennya ya, kapasitor. Saya yakin untuk teman-teman yang sudah lama atau terbiasa berkecimpung di dunia elektronika, tidak asing dengan yang namanya komponen kapasitor ya. Ada elektrolit kondensator ya, atau elko. Ini elko. Kemudian ada kapasitor keramik,
keramik, ada kapasitor mika, kemudian ada yang bentuknya chip ini, kapasitor chip kecil ya, bentuknya kecil. Kapasitor digunakan pada rangkaian AC ini untuk mengisi dan membuang muatan listrik. Jadi sifatnya untuk menyimpan muatan listrik, bisa menyimpan kemudian juga dibuang muatannya listrik. Kemudian nilai kapasitor ini cenderung berlawanan dengan perubahan tegangan pada kapasitor itu sendiri. Jadi kalau kita melihat rumusnya di sini, C sama dengan Q per V, ini bisa kita lihat bahwa nilai kapasitor ini berbanding terbalik dengan tegangan, atau nilainya berlawanan dengan tegangan yang melewati kapasitor. Semakin besar tegangan di sini, maka nilai kapasitornya atau kapasitansinya makin kecil. Semakin kecil tegangan di sini, maka nilai kapasitansinya semakin besar. Seperti itu. Kemudian reaktansi pada kapasitor disebut sebagai reaktansi kapasitif ya. Satuannya juga ohm ya, satuannya ohm. Atau kita notasikan sebagai XC ya. XC itu adalah reaktansi kapasitif. Kemudian berapakah nilai reaktansi kapasitif ini? Nilainya adalah berbanding terbalik dengan frekuensi maupun nilai kapasitansi. Atau XC, reaktansi kapasitif, sama dengan 1/2pi Fc. 1/2pi Fc. Seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam kapasitor ini ya, di dalam kapasitor ini seperti ini ada dua buah lempeng ya. Yang mana di tengahnya adalah dielektrika ya, yang tengah-tengahnya adalah dielektrika. Ini menyimpan muatan listrik di sini. Dengan adanya ini menyimpan muatan listrik dan adanya beda potensial antar dua lempeng ini, sehingga tadi nilai kapasitansinya itu diperoleh dari kapasitas muatan listriknya dibagi beda potensial antara dua lempeng itu. Contohnya, berapakah nilai reaktansi kapasitif pada sebuah kapasitor ya? Dengan nilai kapasitansi sebesar 100 picofarad yang bekerja pada frekuensi 2 MHz. Ya. Sesuai dengan rumus yang tadi sebelumnya itu XC sama dengan 1/2pi Fc. Ya. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Ketemu adalah reaktansi kapasitifnya adalah 796,2 ohm. Ya. Jadi ketika sebuah kapasitor sebesar 100 picofarad dilalui oleh sebuah sinyal dengan frekuensi 2 MHz, maka kapasitor tersebut memiliki nilai reaktansi kapasitif sebesar 796,2 ohm. Ya. 796,2 ohm. Dan nilai ini akan bisa berubah-ubah, reaktansi kapasitornya bisa berubah-ubah tergantung nilai frekuensi yang melewati kapasitor tersebut. Kemudian kita lihat ya, ketika sebuah kapasitor dilalui oleh sinyal dengan frekuensi yang tinggi, maka kawat pada kapasitor ini akan memiliki nilai resistansi dan nilai induktif, walaupun sangat kecil ya. Kemudian di antara dielektrika ini, maka memiliki nilai resistansi yang besar dan paralel dengan kapasitor, sehingga rangkaian ekuivalen sebuah kapasitor pada frekuensi tinggi ini bisa kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini ada dua buah kawat yang memiliki nilai resistansi dan induktansi ya. Sama ini juga resistansi dan induktansi. Tapi nilai ini sangat kecil ya, sangat kecil. Yang besar adalah ya resistansi yang paralel dengan kapasitor yang berada pada lapisan dielektrik. Karakteristik ini ya, fenomena ini disebut sebagai parasitik ya. Fenomena parasitik atau residual ya. Pada frekuensi radio, karakteristik parasitik ini akan terlihat atau muncul. Dan sebuah kapasitor nanti akan dianggap sebagai rangkaian RLC kompleks, karena ya ini muncul nilai-nilai R, nilai L ya di kapasitor tersebut.
Seperti itu. Kemudian karena apa istilahnya sebuah kapasitor memiliki nilai induktansi dan nilai resistansi pada frekuensi tinggi dan itu bisa mengganggu perhitungan ya. Ini bisa diatasi dengan cara menggunakan sebuah kapasitor dalam bentuk chip ya. Menggunakan sebuah kapasitor dalam bentuk chip untuk mengurangi atau menghilangkan atau menghindari fenomena parasitik ini atau residual. Kemudian kita harus tahu bahwa nilai kapasitansi ini bisa muncul yang diakibatkan oleh dua induktor yang dipisahkan oleh isolator. Jadi kalau ada dua induktor yang dipisahkan oleh isolator ya, maka ini akan bisa memunculkan nilai kapasitansi. Nilai kapasitansi. Anda bisa lihat di sini ya. Ini ada dua plat logam ya, dua plat logam di mana di tengahnya ini adalah dielektrika udara. Isolator sebagai isolator, dielektrika udara. Maka di antara logam ini akan muncul nilai kapasitansi ya, nilai kapasitansi. Sehingga nilai kapasitansi bisa muncul di antara dua kawat paralel pada kabel ya. Dua kawat paralel pada kabel karena dipisahkan oleh isolator. Kemudian antara kawat dengan casing logam ya, antara kawat dengan casing logam. Kemudian antara pola tembaga pada pola tembaga paralel pada papan PCB ya, papan PCB. Nanti ada bentuknya seperti apa. Kemudian kapasitansi yang muncul seperti ini ya, ini dinamakan sebagai kapasitansi bocor ya, kapasitansi bocor. Kemudian yang kedua adalah induktor ya. Induktor ini adalah komponen reaktif yang kedua, induktor. Induktor itu sebenarnya kumparan, kawat yang dililitkan membentuk suatu kumparan. Ya, bentuknya macam-macam ini. Bisa Anda lihat di sini. Ini adalah kawat induktor yang biasa kita lihat ya. Kawat tinggal kita lilitkan pada sebuah dengan diameter tertentu ya. Kalau yang ini intinya udara, tidak artinya kosong di sini, intinya core-nya kosong. Kemudian ada kumparan pada ini ya, trafo UF ya, intermediate frekuensi. Ini biasanya digunakan pada pesawat penerima radio HM. Kemudian kumparan dalam bentuk toroidal ya, toroid ya, bentuk cincin ya, dimana kumparannya dibentuk dalam bentuk cincin dengan diameter tertentu. Kemudian ada di kumparan trafo. Di trafo seperti yang kita ketahui ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Ya. Kemudian ada juga kumparan yang intinya adalah ferrit, berupa inti ferrit. Jadi di dalamnya itu ada ferritnya. Pada saat arus listrik melewati kumparan, maka pada kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Di dalam kumparan atau pada kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Jika ya, tegangan atau arus yang diberikan berubah-ubah, kita ubah-ubah nilainya, maka di sini akan timbul tegangan induksi diri pada kumparan, yang mana mempunyai pengaruh berlawanan dengan perubahan arus pada kumparan, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan induktansi. Jadi induktansi adalah proses timbulnya tegangan induksi diri pada kumparan akibat perubahan arus atau tegangan yang melewati kumparan tersebut. Induktansi secara langsung ini dipengaruhi oleh karakteristik fisik dari kumparan ya. Misalkan ini adalah berapa jumlah lilitannya. Ini mempengaruhi nilai induktansi. Jarak lilitan, kemudian panjang lilitan, kemudian diameter kumparan atau lilitan, dan jenis bahan inti ya. Jenis bahan inti antara inti udara dengan inti ferrit nanti akan beda nilai induktansinya, seperti itu. Jadi ada karakteristik fisik kumparan yang mempengaruhi nilai induktansi. Untuk kumparan sendiri atau induktansi ya, itu satuannya adalah Henry. Jadi satuannya Henry. Namun biasanya dalam praktis ya, dalam praktikal itu satuannya yang dipakai seringnya adalah milihenry atau mili, mikro dan nano ya. Milihenry, mikrohenry, nanohenry ya.
Kalau milihenry berarti 10 pangkat min 3 atau ini mH ya. Mikrohenry, ya ini mikrohenry adalah 10 pangkat min 6 dan nanohenry adalah 10 pangkat min 9 henry. Untuk induktansi atau induktor ini memiliki nilai reaktansi induktif juga seperti kapasitor pada kapasitor. Maka induktor juga memiliki nilai reaktansi induktif yang satuannya sama ohm ya. Notasinya adalah XL. Nah, ini rumusnya ya, di mana XL sama dengan 2πfL. 2πfL artinya nilai reaktansi induktif, nilai reaktansi induktif ini berbanding lurus dengan frekuensi dan nilai induktansinya. Ini bentuk-bentuk induktor ya, ada induktor ini seperti biasa itu namanya itu heavy self supporting wire coil ya. Ini kawat yang dililitkan dengan diameter tertentu ya, dengan intinya udara ya, seperti biasa seperti ini. Kawat biasa seperti ini, kumparan biasa. Yang mana kedua terminal ini nanti akan dipasangkan atau disolder di papan PCB. Kemudian ada juga induktor yang B ini ya, dibuat dari pola tembaga pada PCB ya. Nah, ini dibuat dengan pola tembaga pada PCB. Kemudian ada juga induktor ya, insulating foam, di mana induktor ini dililitkan pada sebuah isolator, di mana inti dari isolator itu adalah sebuah ferrit ya atau besi ya. Jadi induktor dibuat dari lilitan kabel atau kawat ya, dibuat dari lilitan kawat pada sebuah isolator, yang mana di inti isolator itu bisa diberi sebuah inti ferrit atau besi yang bisa digerak-gerakan ya. Kalau digerak-gerakan itu akan mempengaruhi ini nilai induktansi sendiri. Ya, jadi nilai induktansi ini bisa dipengaruhi dari pergerakan inti ferritnya. Kemudian yang ini toroidal ya, toroid. Ini adalah kumparan atau induktor dalam bentuk toroid, cincin seperti ini. Kemudian ini yang ferrit bit induktor ya, seperti ini. Ini ada kawat, kemudian ada ferrit bit di sini ya. Bentuknya di pasaran seperti ini. Bentuknya ferrit bit seperti ini. Kita tidak melihat lilitan di sini ya, tapi ini bentuk ini ada nilai induktansinya seperti ada nilai induktansinya di sini. Kemudian ada induktor dalam bentuk bentuknya chip. Induktor dalam bentuk chip. Contohnya, berapakah nilai reaktansi induktif pada kumparan yang memiliki kapasitansi 40 mikrohenry dengan frekuensi kerja sebesar 18 MHz? Kita masukkan ke rumusnya, XL sama dengan 2πfL ya. Ini hasilnya adalah 4522 ohm. Jadi sebuah kumparan atau induktor itu memiliki nilai reaktansi induktif sebesar 4522 ohm saat dilalui oleh sebuah sinyal 18 MHz. 18 MHz dengan nilai kapasitansi induktor tersebut adalah 40 mikrohenry. Nilai ini akan berubah jika frekuensinya juga berubah. Jadi perubahan frekuensi akan mempengaruhi nilai reaktansi induktifnya. Bisa naik, bisa turun ya, tergantung perubahan frekuensi. Nah, sekarang kita lihat ya induktor pada frekuensi tinggi ya. Ini equivalent circuit of an inductor at high frequency. Jadi rangkaian ekuivalen pada sebuah induktor ketika frekuensi tinggi dikenakan padanya ya. Selain adanya nilai resistansi pada kawat induktor, jadi ketika kita membuat induktor kan pakai kawat ya, kawat yang dililitkan. Kawat itu sendiri sudah memiliki nilai resistansi. Terdapat juga nilai kapasitansi bocor pada lilitan kawat pada kumparan ya. Pada kumparan ini kalau kita lilitkan, maka ini akan muncul nilai kapasitansi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa suatu kapasitansi itu akan muncul jika ada dua induktor yang berdekatan secara paralel ya, seperti itu. Sehingga ketika kita melilitkan kawat,
pada membentuk suatu kumparan, tentunya antar kawat ini juga akan bisa menimbulkan nilai kapasitansi. Nah, ini dinamakan sebagai kapasitansi bocor ini ya. Ini rangkaian ekuivalen pada frekuensi tinggi. Sedangkan untuk frekuensi rendah, nilai kapasitansi bocor ini dapat diabaikan. Tapi ini pada bilangan pada frekuensi radio ya, nilai kapasitansi bocor ini tidak bisa kita abaikan, dan induktor ini berlaku seperti rangkaian RLC kompleks seperti ini pada rangkaian frekuensi tinggi. Ini induktor ini seperti pembahasan suatu rangkaian RLC kompleks. Kemudian kita lihat faktor mutu ya, faktor mutu. Faktor mutu adalah bisa kita definisikan sebagai rasio daya induktif dengan daya resistif. Sehingga di sini kita bandingkan rasio daya induktifnya. Daya induktifnya adalah I kuadrat XL ya. Kemudian daya resistifnya adalah I kuadrat R. Di mana ini arusnya sama ya. Sehingga XL per R ya, jadi tinggal faktor mutu ditentukan dari nilai reaktansi induktif dibagi nilai resistifnya. Ini adalah rasio daya yang dikembalikan ke rangkaian ya, daya yang dikembalikan ke rangkaian dengan daya yang terdisipasi oleh resistansi pada induktor. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, komponen reaktif yang terakhir adalah resistor ya, resistor. Pada frekuensi rendah, ini resistor ini memiliki nilai resistansi yang murni ya. Jadi murni nilai resistansi saja pada frekuensi rendah. Tetapi pada frekuensi tinggi, resistor juga memiliki nilai induktansi maupun kapasitansi bocor. Ya, yang menyebabkan resistor ini bertindak atau bisa dianggap sebagai rangkaian RLC kompleks. Ini pada frekuensi tinggi. Nah, penggunaan chip resistor yang kecil ini akan mengurangi atau menghilangkan munculnya nilai induktansi dan kapasitansi bocor pada rangkaian. Sehingga kita bisa menggunakan chip resistor ya untuk menghilangkan fenomena ini. Fenomena timbulnya kapasitansi bocor dan induksi, nilai induktansi. Kemudian kalau nilai resistor film ini meminimalkan adanya noise suhu. Selanjutnya ya terkait dengan skin effect atau efek kulit ya, di mana suatu konduktor atau kabel ya, kecenderungan elektron akan mengalir di dekat atau di luar permukaan luar konduktor pada frekuensi tinggi ya, terutama adalah frekuensi VHF, UHF dan microwave. Jadi apabila ada sebuah kawat atau kabel ya, kawat di sini di mana dilewati oleh sinyal dengan frekuensi VHF, UHF dan microwave, maka di sini akan timbul efek kulit atau skin effect di mana aliran elektron akan berputar di dekat atau di permukaan konduktor. Peristiwa ini bisa menyebabkan meningkatnya resistansi pada konduktor. Dan ini berpengaruh besar pada performa rangkaian tentunya. Karena nilai resistansinya bisa berubah atau naik. Oke, ini ya sampai sini dulu untuk rangkaian resonance seri. Nanti kita akan bahas di video yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.